Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Soli-Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya nak. Amin. Pastikan ananda semua sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah. Apabila sudah dikerjakan semua, mohon dipersiapkan alat tulis dan buku tematiknya ya nak. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik 5G, yaitu peristiwa dalam kehidupan dengan muatan pelajaran IPS dengan KD 3.3. Adapun materi pokoknya ialah 1. Proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. 2. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. 3. Peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Bu Guru harap Soli-Soliha semua mampu menyebutkan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, mampu menyebutkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan bangsa Belanda, dan mampu menyebutkan peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Ada berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ada peristiwa yang dialami oleh diri sendiri, peristiwa yang dialami oleh keluarga, peristiwa yang dialami oleh masyarakat, maupun peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor-faktor apakah yang mendorong kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor yang mendorong kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia, silahkan Ananda perhatikan teks berikut ini. Dari teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya itu ialah peristiwa direbutnya Konstantinopel atau kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi masyarakat Eropa. Nah, selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi pelayaran juga merupakan faktor penting bagi bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Selain itu, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan, meraih kejayaan, dan menyebarkan agama ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebagai pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa, barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah sama berharganya dengan emas. Rempah-rempah sangat berharga dan mahal
karena dibutuhkan untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, dan bahan ritual dalam upacara keagamaan. Selain itu, harganya mahal karena rempah-rempah diperoleh dari negara-negara di benua Asia dan Amerika yang letaknya jauh dari benua Eropa. Adapun bangsa Eropa yang pertama kali mencapai Kepulauan Nusantara ialah bangsa Portugis. Bagaimana soleha? Sudah paham ya tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan materi selanjutnya ya, Nak. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke Indonesia dalam memonopoli sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia memicu perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Berikut ini perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda di Indonesia. Perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis. 1. Perlawanan Kesultanan Ternate, yaitu awal perjuangan rakyat Ternate menentang Portugis dimulai di bawah pimpinan Sultan Hairun pada tahun 1534 sampai 1570. Sultan Baabullah atau anak Sultan Hairun bersama rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. Di bawah pimpinan Pati Unus atas perintah Sultan Demak, Raden Patah, Kesultanan Demak menyerang Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Fatahillah, Kesultanan Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. 3. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Belanda. 1. Sultan Agung dari Mataram tahun 1613 sampai 1645. 2. Sultan Iskandar Muda dari Aceh 1635. 3. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan tahun 1667. 4. Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa tahun 1670. 5. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten tahun 1683. Patimura dari Maluku tahun 1817. 7. Sultan Badarudin dari Palembang tahun 1817. 8. Tuanku Imam Bonjor dari Minangkabau tahun 1822 sampai 1837. 9. Pangeran Diponegoro dari Jawa tahun 1825 sampai 1830. 10. I Gusti Ketut Jelantik dari Bali tahun 1850. 11. Pangeran Antasari dari Kalimantan tahun 1860. 12. Tengku Umar, Tengku Cikditiro, Cut Nyadin dari Aceh tahun 1873 sampai 1904. 13. Anak Agung Made dari Lombok tahun 1895. 14. Sisinga Mangaraja dari Tapanuli sekitar tahun 1900.
Berbagai perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Misalnya, suatu daerah atau kerajaan sedang melakukan perlawanan dengan penjajah. Daerah lain memilih tidak terlibat, kecuali diminta bantuannya untuk menjadi sekutu. Perlawanan yang dilakukan sendiri-sendiri tersebut menyebabkan rakyat Indonesia mudah diadu domba dan dipecah belah oleh penjajah. Nah, bagaimana nak? Sudah paham ya? Oke, baiklah, kita lanjut ya materi selanjutnya. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah dua tokoh di antara sekian banyak tokoh proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan, beberapa peristiwa yang dilakukan. Salah satunya adalah pembentukan BPUPKI. Ada yang tahu apa itu BPUPKI? Nah, untuk lebih tahu mengenai tentang BPUPKI, silakan Ananda baca teks narasi berikut ini. Dari teks narasi tersebut, Bu Guru akan menyimpulkan mengenai BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya ialah Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Saat itu jumlah anggota BPUPKI berjumlah 63 orang. Nah, setelah pembentukannya, BPUPKI segera membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam rapatnya yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Panitia 9 berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. Setelah 2 hari lamanya merundingkan nilai-nilai yang harus dituangkan dalam dasar negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengusulkan nama bagi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Adapun 5 dasar yang diusulkan Bung Karno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari rancangan tersebut, Pancasila masih mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi dasar negara Indonesia yang kita gunakan saat ini. Pancasila menjadi pemersatu rakyat Indonesia yang majemuk hingga kini. Melalui Pancasila, kita tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang dapat memecah belah. Keberadaan dalam masyarakat Indonesia justru menjadi ciri khas, jati diri, dan kekayaan bangsa yang harus dipelihara secara bersama-sama.
Bagaimana soli-solia semua? Sudah paham dengan materi yang sudah Bu Guru jelaskan? Oke, baiklah. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya Bu Guru akan menyimpulkan materi kita hari ini. Adapun kesimpulan materi kita hari ini ialah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya peristiwa direbutnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Ottoman, serangkaian penemuan teknologi pelayaran, dan semangat dorongan untuk mendapatkan kekayaan, meraih kejayaan, dan menyebarkan agama. Perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis, di antaranya perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Belanda, di antaranya Sultan Agung dari Mataram, Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, dan Untung Suropati. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun tujuannya dibentuk BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Jumlah anggota organisasi BPUPKI berjumlah 63 orang. Setelah pembentukan BPUPKI, selanjutnya BPUPKI segera membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam rapatnya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama bangsa dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. 5 dasar yang diusulkan Bung Karno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya untuk tugas, silakan Ananda buka buku tematik 5G halaman 4 nomor 1, 2, dan 3. Tugasnya dikerjakan di buku latihan ya nak. Setelah selesai, tugasnya difoto dan kirim ke WA Bu Guru ya Soleh-Soleha. Bu Guru tunggu sampai pukul 17.00. Terima kasih Soleh-Soleha, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru harap soli-solia semua paham ya dengan materi dan tugas yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah, dan membantu orang tua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.